Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Natasha Sinaga dengan NIM 240512041123 dari kelas TI 2024D. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik yang bertujuan untuk mengetahui cara kerja dari routing dinamik dan juga mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Sebelum lanjut ke praktikumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang router dinamik atau dynamic routing. Jadi router dinamik ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Jadi langsung saja kita mulai praktikumnya, kita mulai percobaan. Jadi pertama-tama kita harus membuat skema jaringannya terlebih dahulu, lalu kita bisa mensimulasikan routing dinamiknya. Nah, pada praktikum sebelumnya kita telah mensimulasikan routing statik. Nah, pada routing dinamik ini kita menggunakan lagi skema jaringan yang sama dengan routing statik sebelumnya. Tapi pada kali ini kita hapus dulu network address yang ada pada statik. Jadi kita hapus semuanya. Router 2 juga kita hapus bagian statiknya. Router 3 Nah, jadi setelah itu untuk IP dari PC-PC-nya tersebut kita juga isi, tapi ini kita menggunakan skema jaringan yang sebelumnya. Jadi IP-nya sudah ada seperti ini. Ini untuk lab 1, lab 2, IP-nya seperti ini. Lab 3, IP-nya sudah diatur juga seperti ini. Nah, untuk router 1 juga sama, yang terhubung ke lab 1 IP-nya segini, yang terhubung ke lab 2 ini, lalu yang terhubung ke router 3 dan ke router 2 juga sudah tersedia IP-nya. Nah, untuk router 2 juga sudah terhubung yang pada lab 3 dan juga router 1 dan 3. Nah, untuk router 3 sudah terhubung dengan server 1 dan juga server 2 dan juga router 1 dan router 2. Untuk IP server 1 juga sudah seperti ini. Dan router server 2 juga sudah IP-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi network routing RIP setiap router. Nah, pertama router 1 kita setting atau kita isi network routing RIP-nya. Itu 192.168.1.0. Kita tambahkan, lalu selanjutnya kita tambahkan lagi 13. Lalu yang terakhir 12. Oke, sudah. Ini kita lanjut ke router 2. Kita tambahkan juga network routing RIP-nya, yaitu sama 192.168.1.0. Selanjutnya 23. Dan yang terakhir 12. Sudah, lalu kita lanjut ke router 3, setting RIP-nya.
Tuh 43 kosong 33 dan yang terakhir 13. Ini yang paling banyak network addressnya karena dia terhubung ke server 1, server 2, router 1, dan router 2. Nah, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router. Nah, pada router 1, kita ke tab CLI, lalu kita tambahkan perintah, yaitu no auto summary, lalu version 2. Itu kita kembali lagi config. Supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Masuk ke menu config ini, lalu pada global, ke setting, lalu save. Nah, maka sudah tersimpan. Kita lanjut ke router yang kedua, kita ke tab CLI, lalu kita tambahkan juga perintah seperti tadi, no auto summary version 2. Lalu kita kembali, kita set ke config, setting, lalu simpan. Ini sudah berubah jadi version 2 ya. Lanjut ke router 3, kita ke tab CLI, kita berikan perintah juga sama, no auto summary version 2. Kita kembali ke tab config, setting, dan save. Ini juga sudah ke version 2. Nah, setelah itu kita langsung saja buat skenario, yaitu pada simulation. Kita masuk ke mode simulation, lalu edit filters, kita pilih yang pada IP version 4, kita pilih ICMP. Oke. Nah, kita lakukan percobaan. Yang pertama dari PC 1 atau lab 1 ke PC 2 atau lab 2. Kita amati apakah dia bisa. Nah, untuk percobaan yang pertama dari PC 1 ke PC 2 berhasil. Lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dari PC 1 atau lab 1 ke PC 3 atau lab 3. Kita amati, dia menuju router 1, lalu dari router 1 menuju router 2, terbaca berarti. Lalu lanjut ke lab 3, apakah dia bisa kembali? Bisa ke router kedua, lalu ke router 1, dan kembali ke asalnya. Nah, untuk percobaan yang kedua ini juga berhasil. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, dari PC 1 atau lab 1 ke server 1. Kita amati lagi. Dari PC 1 menuju router 2, lalu menuju router 3, lalu menuju ke server 1. Maka dia bisa kembali. Router 3, router 1. Nah, dia bisa kembali lagi ke tempat asal. Berarti percobaan yang ketiga ini juga berhasil. Nah, lanjut ke percobaan yang keempat, itu dari PC 1 atau lab 1 ke server 2. Kita masuk ke simulation, kita amati lagi. Router 1, router 3, server 2. Nah, dia sampai ke server 2. Apakah dia bisa kembali lagi? Nah, bisa. Nah, kenapa dia melewati ini jalur ini dan bukan jalur ini ke sini ke sini? Nah, itu dia bisa, nah router dinamik ini dia bisa
mengatur routernya itu ke rute yang paling cepat atau lebih sedikit rutenya. Jadi dia otomatis bisa menggunakan atau menuju dengan rute yang terpendek, yaitu untuk routing dinamik. Lalu lanjut kita ke percobaan selanjutnya dari PC3 atau lab 3 ke PC1 atau lab 1. Lanjut. Lab 1 ke 2 dan bisa kembali. Maka percobaan ini juga berhasil. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya dari PC3 atau lab 3 ke lab 2. Lalu kita amati lagi prosesnya. Seharusnya bisa ya, karena dari lab 3 ke lab 1 aja bisa, yang dimana jalurnya itu juga sama. Oke, berhasil ya. Lalu kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 ke server 1. Kita amati lagi. Nah, dia menuju dari router 2 langsung ke router 3, bukan dari router 2 ke router 1 ke router 3. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, router dinamik ini bisa memilih rute yang tercepat atau terpendek. Oke, berhasil dari lab 3 ke server 1. Selanjutnya kita coba dari lab 3 ke server 2. Kita amati lagi. Sama dia memilih jalur yang tercepat terpendek sampai ke server 2. Setelah itu dia kembali lagi. Oke, berhasil. Lalu kita lanjut ke percobaan selanjutnya dari server 1 ke server 2. Coba apakah bisa. Menuju router 3, lalu langsung ke server 2, lalu kembali lagi. Oke, bisa dan berhasil ya. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Kita amati. Jadi dari lab 1 ke server 1 bisa. Apakah kebalikannya bisa juga? Apakah tidak? Oke, ternyata bisa ya. Percobaan ini berhasil. Lalu kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari server 1 ke lab 2. Kita amati. Berhasil ya teman-teman. Lalu ke percobaan terakhir dari server 1 ke lab 3. Kita amati lagi. Harusnya dia memilih jalur ini ya. Oke ya. Oke, benar. Kembali. Oke, percobaan terakhir juga berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tracing ya. Seperti praktikum sebelumnya kita lakukan tracing. Command prompt. Jadi PC1 ke PC2. 165. Oke.
Sini muncul rutenya, yaitu dari PC 1 ke router 1 lalu sampai ke router 2. Kita tracing lagi dari PC 1 ke lab 3 juga. Itu berarti 192, 168, 1253. Oke, di sini juga ada dari lab 1 ke router 1, lalu menuju router 2 ini, lalu sampai ke PC 3. Lalu dari PC 1 ke server 1. Server ketiga, 4. Nah, ini juga ada tersedia rutenya, yaitu dari lab 1 ke router 1, lalu melewati ke router 3. Setelah itu dari router 3 sampai ke server 1. Lalu kita cek lagi dari PC 1 tadi ke server 2. Server 43. Nah, di sini juga ada dari lab 1 menuju router, lalu dari router 1 menuju ke router 3, lalu dari router 3 langsung ke server 2. Nah, untuk PC 1 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan tracing di lab 3. Jadi dari lab 3 udah ke lab 1. Terus 192, 68, 1. Oke, di sini ada dari lab 3 ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke lab 1. Selanjutnya dari lab 3 ke lab 2. Yaitu 192, 168, 165. Nah, di sini juga terdapat rutenya, itu dari router 2 ke router 1, lalu ke lab 2. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Nah, ada juga ya, itu dari router 2 ke router 3, lalu langsung ke server 1. Dari lab 3 ke server 2. Itu server 43, 1. Nah, rutenya juga ada dari router 3 ke router 2, lalu ke router 3, lalu langsung ke server 2. Nah, untuk lab 3 sudah. Lalu kita lanjut tracing di server 1. Transfer dari server 1 ke server 2, itu 43. Nah, ini juga ada itu dari server 1 ke router 3, lalu sampai di server 2. Nah, ini dari server 1 ke PC 1 atau lab 1, itu 192, 168, 11. Ini juga ada dari server 1 ke router 3, lalu ke router 1, lalu sampai di lab 1. Selanjutnya transfer ke PC 2, dari server 1 ke PC 2, yaitu 192, 168, 165. Ada juga itu sama rutenya dari server 1 ke router 3, terus ke router 1, lalu sampai di lab 2. Lalu transfer ke PC 3 atau lab 3, itu 192, 168, 123. Ini juga ada rutenya dari server 1 ke router 3, lalu ke router
2 lewat sini ke router 2 lalu sampai ke lab 3. Nah, untuk tracingnya sudah, jadi semuanya berhasil, rutenya juga sudah tepat. Nah, sekarang kita buat skenario untuk jalur R3 ke R1 ke R3 ini kita akan coba putus atau kita disable. Jadi kita coba putuskan. Oke. Selanjutnya kita tunggu sekitar 15 hingga 20 detik. Oke, sudah lewat 20 detik lebih. Sekarang kita lakukan percobaan lagi. Coba dari server 1 ke server dari lab 1 ke lab 2. Nah, untuk ini aman karena dia tidak ada terhubung dengan ini, jadi tetap berhasil. So, dari lab 1 ke lab 3 ini juga berhasil ya, karena untuk ini masih terhubung, jadi bisa lewat situ. Selanjutnya dari 1 ke server 1. Nah, ini jalur tercepatnya putus, jadi dia akan lewat mana? Oke, dia otomatis lewat jalur yang lain, karena jalur terpendeknya itu sudah putus dan tidak bisa dilewati, jadi dia melewati jalur yang tersedia. Oke, sudah. Lanjut kita dari lab 1 ke lab 2 sama juga, dia melewati rute yang tersedia karena rute yang tercepatnya itu terputus. Oke, tetap berhasil. PC3, PC1 ini aman. PC3 ke PC2 ini pastinya juga aman dan berhasil. Benar berhasil. Dari PC3 ke server 1. Nah, untuk jalur yang ini dia tetap sama seperti sebelumnya karena dia melewati jalur yang terdekat. Jadi dia tidak mengalami perubahan seperti dari lab 1 ke server 1. Coba juga dari lab 3 ke server 2, seharusnya dia tetap sama jalurnya. Oke, sama. Oke, berhasil. Dan dari server 1 ke server 2 juga seharusnya aman karena tidak ada gangguan. Nah, dari server 1 ke PC 1. Nah, ini rutenya akan mengalami perubahan. Nah, dia melewati rute yang tersedia karena rute yang tercepat atau rute yang sebelumnya digunakan itu terputus. Tetap berhasil. Dari server 1 ke server 2 sama juga. Nah, dari server 1 ke server 3 ini sama seperti rute sebelumnya, karena memang rute yang terdekat untuk dari server 1 ke lab 3 adalah rute tersebut, dari rute 3 ke rute 2. Mungkin sekian untuk percobaan praktikum
pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.